وسيد فاضل. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Firman Oktora SSI MPD MKOM selaku penasihat FG Tiknas, Kepala UPTD Tikkomdik Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Yang terhormat Bapak Purwanto Hadi SPD Eskom MPD, Ketua FG Tiknas, dan yang saya hormati Bapak dan Ibu pengurus DPP dan DPD Federasi Guru TIK dan KKPI Nasional. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, hidayah, dan tentunya nikmat sehat, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa berada di sini dalam agenda musyawarah nasional dan rapat kerja nasional Federasi Guru TIK dan KKPI Nasional di HI Senen Hotel Jakarta. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, tidak lupa salawat dan salam senantiasa terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, adapun agenda acara pada kegiatan pembukaan Munas dan Rakernas pada kesempatan hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga doa, yang keempat sambutan dari Ketua Pelaksana Munas dan Rakernas, dan berikutnya sambutan dari Ketua FG Tiknas yang sekaligus akan membuka kegiatan pada kesempatan hari ini, dan acara berikutnya adalah sambutan sekaligus arahan dari penasihat FG Tiknas dan dilanjutkan dengan acara penutup. Baik, marilah acara pada kesempatan hari ini kita buka dengan membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara berikutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Memasuki acara berikutnya adalah pembacaan doa kepada Bapak dan Sama Eskom dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita mulai acara ini, langkah baiknya marilah kita berdoa untuk agama dan kepercayaannya masing-masing. Untuk yang beragama Islam akan saya pandu. Untuk yang beragama selain Islam, silakan sesuai dengan agamanya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yuhafi majidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu yang bagila. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dengan mengucap puji syukur kehadiratmu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti kegiatan musyawarah nasional dan rapat kerja nasional Federasi PIK dan KPPI nasional. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa berkah, rahmat, taufik dan hidayah buat kami semua. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkanlah kami memohon, jadikanlah kegiatan ini sebagai penyegar, membangkit, dan membuka semangat kami, dan meningkatkan profesionalisme kami, sehingga kami bisa bekerja secara profesional, proporsional dengan baik dan betul, sebagai bukti syukur dan penghargaan kami kepada-Mu. Ya Allah, ya Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan para pemimpin kami, serta seluruh orang-orang yang telah mendahului kami. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga segala doa yang sudah kita lakukan bersama bisa memberikan kelancaran pada kegiatan ini. Untuk acara berikutnya adalah sambutan dari Ketua Pelaksana kepada Bapak Budi Rahayu M.Kom di Persidangan. Cek. Terima kasih Bu Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dewan Pembina, Yang terhormat Bapak Ketua Impedimnas yang saya hormati rekan-rekan yang hadir di ruangan ini, mohon izin untuk menyampaikan laporan kegiatan Munas dan webinar Impedimnas mengambil tema teknologi dalam pendidikan kurikulum. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan ini dilaksanakan dalam 2 hari dari tanggal 2 dan 3 Juni bertempat di Hotel Hati di Jakarta, dengan peserta yang hadir adalah anggota PBB dan anggota Impedimnas. Adapun kegiatan dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah kegiatan Munas dan kedua kegiatan webinar. Untuk kegiatan webinar sendiri akan menghadirkan narasumber dari Postkerja dan dari Amazon Web Service. Biaya yang diselenggarakan untuk kegiatan Impedimnas kali ini adalah rekan-rekan sekalian. Kegiatan yang akan kami lakukan pada 2 hari ke depan adalah bertujuan antara lain untuk reorganisasi pengurus dan perangkat penyusunan. Kemudian kegiatan bisa berjalan dengan lancar. Apresiasi atas saudara Bapak Ibu yang hadir secara mandiri maupun itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Pak Budi selaku Ketua Pelaksana dalam sambutan pada kesempatan hari ini. Untuk acara selanjutnya adalah sambutan sekaligus membuka kegiatan dari Ketua Federasi Guru TIK dan KKPI Nasional kepada Bapak Purwanto Hadi SPD Eskom MPD di Persidangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Firman Oktora SSI MPD MKO Pembina FDIKNAS, yang saya hormati teman-teman Presidium, Pak Adi, Pak Anda, Pak Indra, Bu Linda, yang saya hormati kawan-kawan pengurus DPP, baik yang hadir langsung di HI Hotel Senen maupun yang sekarang sudah bergabung di Zoom meeting DPP FDIKNAS. Yang saya hormati teman-teman DPP yang bertebaran di sebagian besar wilayah Indonesia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat taufik dan hidayahnya. Pada sore hari ini kita masih dikaruniai sehat walafiat sehingga bisa berkumpul baik secara tatap muka di HI Hotel ini maupun secara daring melalui Zoom meeting dan para syekh walafiat. Selawat serta salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita dapat syafaatnya nanti di akhir. Bapak Ibu, pertama saya sampaikan terima kasih Pak Penasihat, Pak Firman atas waktunya berkenan hadir di HI Hotel untuk nanti mohon berkenan memberikan arahan bagaimana agar kegiatan hari ini bisa mencapai tujuan seperti yang dirancang di awal kegiatan. Yang kedua, saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di sini, ya, dengan tenaga, waktu, biaya sendiri berkenan hadir di acara ini. Dan yang ketiga, saya sampaikan terima kasih kepada semua pihak, ya, terutama Pak Idia yang sudah beberapa kali untuk melakukan kegiatan. Kawan-kawan, seperti kita ketahui semua bahwa di agenda utama Rakernas ini pertama adalah pemilihan pengurus baru. Karena menurut SK yang berlaku bahwa kepengurusan yang sekarang sudah habis masa jabatannya sehingga berstatus dimisioner, sehingga nanti dalam pertemuan 2 hari ini tanggal 2 dan 3 ini kita harus sudah menentukan kepengurusan baru untuk selanjutnya secara estafet melanjutkan program-program organisasi yang pada tupoksi utamanya yaitu memberikan perlindungan pada guru TIK dan KKPI serta memberdayakan guru-guru yang ada di anggota-anggota dinas guru TIK dan KKPI yang ada di seluruh Indonesia. Tentu saja program-program yang dirancang nanti harus fleksibel dan up to date dengan kegiatan-kegiatan terbaru dengan program-program pemerintah. Karena FDIKNAS sebagai mitra dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pesan berikutnya adalah kepada teman-teman yang nanti mempunyai tugas berat untuk memilih kepengurusan baru, ya. Yang pertama adalah sekali lagi saya pesan bahwa FDIKNAS bukan tempat mencari makan, ya. Di FDIKNAS ini semuanya mengeluarkan kos, mengeluarkan pemikiran, mengeluarkan ide, mengeluarkan waktu, mengeluarkan biaya yang semuanya harus keluar dari biaya sendiri. Jadi hanya orang-orang pergerakan, hanya orang-orang yang memang mencintai organisasi ini yang dan tulus hati dengan rela hati mau susah payah, ya. Kayak hari ini kan libur ya, mestinya ini bisa santai, bisa healing, yang hobi mancing bisa mancing, yang hobi karaoke bisa karaoke. Tapi Bapak Ibu ada yang sejak semalam, sejak kemarin sudah berangkat dari daerah masing-masing hanya untuk menyumbangkan ide,
menyumbangkan pemikirannya untuk kemajuan dari guru TIK sendiri dan pada umumnya adalah untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Maka saya bisa percaya siapapun nanti yang terpilih menjadi pengurus, menjadi ketua dan jajaran dari kepengurusan baru, semangat atau falsafah bahwa kita ini adalah berjuang di jalur ini tidak luntur oleh situasi. Dan terakhir, Bapak Ibu, dengan memohon ridha Allah SWT, secara resmi hari ini Jumat 2 Juni tahun 2023 agenda musyawarah nasional dan rapat kerja nasional Federasi Guru TIK dan KKPI nasional dinyatakan secara resmi dibuka. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Purwanto selaku Ketua Federasi Guru TIK dan KKPI Nasional. Untuk acara berikutnya adalah sambutan sekaligus arahan dari penasehat FG Tiknas Bapak Dr. Firman Oktora SFP MPD MKOM, di mana beliau adalah Kepala UPTD Tim Komdik Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Kepada Bapak Firman Oktora dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah la haula wa la quwwata illa billah. Saya hormati Ketua FG Tiknas Mas Purwanto, luar biasa masih Ketua FG Tiknas ya. Beserta jajarannya, misalnya ada Pak Adi, di Nurul, teman-teman semua ini kalau saya lihat ada Pak Diono dari dari Malang, dari yang hadir Magelang, dari negara Magelang, Yogyakarta, Jakarta, Jawa, yang dari daerah-daerah itu ada dari Padang, mana nggak kelihatan? Dari Padang. Oh, Kang Yogi, Pak Dr. Yogi Anggraina sudah hadir dari koordinator kurikulum Puskurja. Juga teman-teman yang lain yang belum sempat hadir ke sini tapi hadir sekarang dari daerahnya mana ada kelihatan? Enggak aktif semua tuh pamerannya. Malah Pak Yogi yang ada. Terima kasih Pak Yogi. Baik teman-teman semua, wah saya bukan penasehat kayaknya Pak Tri Nurul ini. Teman saja. Jadi yang pertama apresiasi untuk semua pengurus juga teman-teman yang hadir baik kategori maupun dari yang sudah punya komitmen, punya awareness terhadap organisasi ini. Organisasi ini adalah yang sudah berdiri sejak tahun 2014, berarti hampir 10 tahun ya, 9 tahun, hampir 10 tahun organisasi ini tetap berdiri dan memberikan kontribusi positif terhadap pendidikan di Indonesia. Dan mudah-mudahan saat ini inisiasi yang luar biasa dengan adanya Monas dan Rakernas, dan sekaligus juga ada pemenuhan informasi pengetahuan ya, semacam seminar webinar tadi yang disampaikan oleh Ketua Panitia dari Puskurja juga dari praktisi lainnya ya, untuk bagaimana pemenuhan keilmuan berkaitan dengan informatika, teknologi informasi dan komunikasi yang diaku oleh teman-teman semua. Yang kedua, Bapak Ibu teman-teman semua, bahwa
organisasi ini terus berjalan, memang perlu melakukan reorganisasi. Artinya bahwa perlu ada pergantian atau apa namanya regenerasi karena saat ini organisasi yang dinamis ini perlu hidup dan terus dinamis melakukan reorganisasi, dan tentunya biar semuanya punya kesempatan, punya pengalaman, bisa berkiprah, melanjutkan setiap tingkatan dari yang sebelumnya. Jadi aktivitas ini lahir dari sebuah komitmen bagaimana untuk memajukan pendidikan di Indonesia yang berkenaan dengan teknologi informasi dan komunikasi, informatika, dan digital. Nah, saat ini caranya adalah digital dan teman-teman semua berada di posisi strategik untuk bisa membangun itu. Karena hadiran kita, teman-teman semua, perlu kita ikuti sama-sama karena ada siswa. Jadi kalau nggak ada siswa, nggak ada kita semua ini. Artinya bahwa orientasi kita masuk ke organisasi yang berkenaan guru-guru TIK ini juga ketika kita semua guru TIK-nya dan KKPI secara se-Indonesia ini punya paradigma yang berkembang, paradigma yang maju, maka saya meyakini anak-anaknya atau siswa-siswa itu akan bertindak atau akan menjadi anak-anak yang unggul. Dan mudah-mudahan melalui organisasi ini sebagai pemicu yang mampu men-trigger, mengajak, memotivasi teman-teman yang lainnya untuk sama-sama berkontribusi sesuai dengan kapasitas masing-masing. Yang ketiga, saya ucapkan terima kasih untuk semua dan tetap semangat ya. Artinya terjalin komunikasi silaturahmi yang ini sangat sulit. Tentunya masing-masing punya kesibukan ya. Tapi dalam kondisi kesibukan masing-masing masih menyempatkan diri untuk silaturahmi, dan ini jangan sampai berhenti. Komunikasi dan silaturahmi ini terus terhubung, meskipun ada yang sudah berganti nih, ada yang sudah jadi kepala sekolah, ada yang sudah kurang. Jadi tetap masih komunikasi itu berjalan karena sama. Komitmen kita bagaimana kita membangun profesionalisme tadi yang disampaikan oleh Darsono, semuanya itu sesuai dengan kapasitas masing-masing, memiliki profesionalisme, bagaimana kita menyiapkan didik kita ini untuk masa depan yang lebih cerah, apalagi saat ini yang kita kelola akan berperan pada saat kita punya cita-cita Indonesia Maju 2045. Hari ini anak-anak kita lah yang kita kelola hari ini akan punya peran di sini. Kita punya posisi strategis untuk menyiapkan itu. Dan saya doakan semuanya diberikan kemudahan, kesehatan, kelancaran, juga keselamatan dalam melaksanakan tugas masing-masing. Terima kasih untuk semuanya dan tetap semangat. Dan terus bersyukur juga ketika ini tetap harus selalu hidup, selalu menjadi pelita bagi semua ya. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada nah bila itu sih kalau dia harus Terima kasih kepada Bapak Dr. Firman Oktora, SSI dan FPD selaku penasihat dari Forum Federasi Guru TIK dan KKPI Nasional. Bapak Ibu yang saya hormati, baik yang ada di sini secara luring ataupun yang di luar sana secara daring, demikian kegiatan pembukaan Munas dan Rakernas FG Tiknas pada kesempatan hari ini telah selesai dan akan kita tutup bersama. Namun sebelum saya tutup, ada sedikit pantun ya, Bapak Ibu ya. Pantun dadakan. Cuaca hari ini terik dan panas, namun tidak membuat hati kita hampa.
Mari semangat Bapak dan Ibu DPP dan DPD FG Tiknas dalam kegiatan Munas dan Rakernas untuk mewujudkan digitalisasi pendidikan di Indonesia. Nah, baik Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas segala yang telah Bapak Ibu ikuti dalam kegiatan pada hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan dan kesilapan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Ya, baik, ini tadi kegiatan pembukaan Munas dan Rakernas di Tiknas telah selesai dan ini di pukul 4 akan kita mulai dengan kegiatan webinar. Baik Bapak Ibu, webinar implementasi informatika dalam kurikulum merdeka pada hari ini akan segera kita mulai. Kepada pembawa acara Bapak Budi Rahayu Mkom dipersilakan untuk melanjutkan kegiatan ini. Terima kasih. Sampaikan Bapak dengan kali ini mengenai tema implementasi informatika dalam kurikulum pendidikan. Selamat datang juga untuk para peserta yang sudah terhubung secara online. Bapak Ibu yang masih dalam di luar Zoom dipersilakan untuk segera masuk karena acara ini. Bapak Ibu saya hormati Bapak narasumber izin untuk menyampaikan dan membacakan sedikit. Nama Dr. Yudi Anggraina MSI, pendidikan terakhir S3, unit kerja di Pusat Kurikulum dan Pembelajaran BSKP Kemendikbudristek, jabatan sebagai koordinator pengembangan kurikulum. Riwayat pendidikan Bapak Dr. Yudi Anggraina MSI untuk S1 di IPB dengan jurusan program studi matematika, untuk S2 di UPI dengan jurusan atau program studi matematika, dan S3 di UPI pengembangan kurikulum. Banyak sekali pengalaman dan pengembangan kurikulum yang sudah dilakukan Pak Yudi, dan saya tidak bacakan keseluruhan. Pak Yudi juga berperan sebagai penanggung jawab di model layanan BK SMA, SMK, SMP, dan SD, juga menyusun modul informasi pelatihan guru pada tahun 2013. Daftar karya tulis ilmiahnya antara lain The Development of Mathematics Curriculum to Increase the Higher Order Thinking Skills in the 21st Century Era di PAI 2019. Saya rasa cukup dengan CV yang sangat luar biasa
izin untuk memulai kegiatan webinar. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Suara saya terdengar, Pak? Suaranya terdengar dengan jelas? Terdengar Pak. Baik, terima kasih. Baru bagus Pak ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dr. Firman Oktora selaku Kepala Balai Tim Kodik Provinsi Jawa Barat dan selaku penasehat Apketiknas. Yang saya hormati Pak Purwanto selaku Ketua Presiden dari Apketiknas dan Ibu Bapak hari ini. Izin mungkin Ibu Bapak di dalam musyawarah atau Rakernas ini yang mungkin sedang dilaksanakan secara langsung dan juga ada yang daring. Saya mohon maaf tidak bisa hadir secara langsung karena kebetulan kemarin baru dikabarin kemarin dan kebetulan juga pasti kabarin posisi lagi ke Lampung sehingga tidak bisa hadir secara langsung di Senin. Nah, Ibu Bapak terkait dengan informatika yang saat ini sudah menjadi mata pelajaran wajib di dalam kurikulum Merdeka, ini juga tentunya butuh kesiapan dari segi sumber daya manusianya, terutama pendidiknya. Pada awal kami mendiskusikan terkait dengan informatika yang memang ada arahan juga dari Mas Menteri tentang pentingnya teknologi untuk masuk ke dalam kurikulum sehingga kita melakukan beberapa kajian dan diskusi sehingga dari kesepakatan itu kita meletakkan informatika menjadi mata pelajaran wajib sejak kelas 7 sampai kelas 10 dan di kelas 11 sampai 12 menjadi mata pelajaran pilihan. Nah, Bapak, salah satu tantangannya lagi selain kompetensi apa yang harus diberikan adalah bagaimana ketersediaan gurunya. Nah, dari diskusi awal itulah kami menetapkan yang awalnya kalau di kurikulum 13 karena di 2013 sejak 2018 informatika ini sudah menjadi mata pelajaran pilihan di mana untuk menjadi atau mengampu mata pelajaran informatika waktu di kurikulum 13 waktu mata pelajaran pilihan ini diharuskan mempunyai latar belakang informatika atau komputer. Namun pada saat kita wajibkan ini menjadi isu yang cukup penting dibahas terkait dengan mata pelajaran informatika. Pertama, pada saat ini mata pelajaran diwajibkan dalam kurikulum, maka mau atau tidak mau sekolah harus mengajarkan informatika. Nah, tantangannya adalah untuk pengadaan yang mempunyai latar belakang guru itu tidak mudah. Kita mengadakan guru, apalagi dengan jumlah sekian ratus ribu sekolah dan mungkin dalam satu sekolah bisa jadi kebutuhan informatika itu bukan hanya satu. Jadi kebutuhan sekolahnya yang sangat tinggi. Kalau kita syaratkan informatika latar belakangnya hanya dari latar belakang informatika seperti mata pelajaran lainnya, yang mana latar belakangnya itu selaras, maka ini bisa jadi menimbulkan masalah baru. Sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan itulah kita akhirnya menentukan latar belakang informatika yang bukan hanya background-nya informatika, tapi memberikan kesempatan yang mempunyai latar belakang sebelumnya dalam dapatdiknya yang sudah diakui sertifikasinya. Matematika termasuk ilmu pengetahuan alam, fisika, kimia, biologi itu diperkenankan untuk mengajar mata pelajaran informatika. Dan sebagai dasar bahwa untuk linearitasnya ini diakui, maka waktu itu kita simpan di dalam lampiran 2 keputusan Menteri terkait dengan kurikulum Merdeka. Nah, tentunya ini ke depan informatika tidak akan disimpan di dalam penerapan kurikulumnya untuk latar belakang yang mengampunya.
tapi akan kami masukkan di dalam revisi Permendikbud terkait dengan linearitas. Jadi nanti insya Allah ke depan informatika ini linearitas gurunya karena sedang akan direvisi juga. Nah, harapannya memang nanti bersamaan gitu, atau tidak jauh beda terbitnya penetapan kurikulum nasional di awal tahun depan sebagai penetapan kurikulum Merdeka sebagai kurikulum nasional dengan revisi dari linearitas Permendikbud terkait dengan linearitas, sehingga nanti sudah ada kepastian untuk sertifikasinya tidak terhambat nantinya. Itu mungkin nih Bapak yang menjadi tantangan kita pada saat kita ingin memasukkan informatika sebagai mata pelajaran wajib. Nah, maka ini dengan memasukkan informatika itu banyak desain yang perlu kita sesuaikan. Pertama, kita tidak ingin terlalu menambah beban belajar siswa. Jadi beban belajar siswa itu tidak bertambah signifikan, sehingga perlu memikirkan, perlu menata mata pelajaran lain yang bisa jadi direposisi atau disesuaikan. Di 2013 sendiri ada mata pelajaran prakarya dan informatika ini pilihan. Jadi prakarya dengan informatika sebagai pilihan. Nah, ini yang di kurikulum Merdeka inilah yang kemudian kita lakukan desainnya. Informatika dia menjadi berdiri sendiri yang sudah bukan menjadi mata pelajaran wajib, sedangkan prakarya menjadi pilihan bersama dengan seni. Jadi siswa bisa milih prakarya atau milih seni gitu. Jadi yang berubah itu adalah informatika yang sebelumnya pilihan menjadi wajib. Nah, itu akhirnya kita sudah tetapkan desainnya. Dalam perkembangannya, diskusi lebih lanjut adalah mana penyediaan gurunya supaya guru yang mengampu informatika ini bisa tersedia. Pada saat diskusi guru, yang terberat adalah satu, kita belum bisa dengan tiba-tiba mengangkat guru yang latar belakang informatika. Kalau mungkin tersedianya karena kita ketahui ini sejak 2006 peralihan ke 2013 lalu berubah fungsi menjadi bimbingan TIK, lalu di 2018 mata pelajaran pilihan ini juga masih ketersediaannya itu masih sangat sedikit ketersediaan yang selaras dengan informatika latar belakangnya. Lalu ditambah isu lain adalah belum tentu juga yang lulusan informatika mau menjadi guru informatika. Maka salah satu yang diprioritaskan kalau begitu kita angkat saja yang diperkenankan kalau di sekolahnya ada yang latar belakang informatika atau ilmu komputer atau yang selaras dengan informatika, maka ya bagus, berarti silahkan dibuka. Tapi bagi sekolah-sekolah lainnya yang di sekolahnya tidak ada yang mempunyai latar belakang ini, maka diperkenankan untuk yang mempunyai latar belakang matematika dan latar belakang IPA ini untuk mengajar guru. Ini juga sebenarnya di awal cukup diskusi panjang. Apakah mau dibuka untuk seluruh guru? Nah, kalau pada saat dibuka untuk seluruh guru, latar belakang informatika ini adalah menjadi masalah nanti di linearitasnya sendiri sebenarnya. Pada saat pertimbangan terkait linearitas itu perlu ada pertimbangan kenapa mapel tersebut diangkat. Nah, salah satu yang menjadi diskusi waktu itu kenapa akhirnya dipilih yang MIPA. Jadi pertama kan untuk informatika belum bisa disediakan oleh informatika ya. Prioritas pertama memang informatika. Lalu langkah selanjutnya pada saat kita ingin menetapkan mapel apa untuk mengisinya, waktu itu yang akhirnya terpikir pertama adalah di matematika. Kenapa matematika waktu awal adalah karena di dalam struktur keilmuannya beberapa kompetensinya cukup beririsan, seperti membangun computational thinking-nya, logiknya gitu, agar terbangun karakteristiknya agar di matematika. Lalu waktu diskusi juga kalau hanya dari matematika, maka juga potensinya masih kurang. Kira-kira apa lagi?
akhirnya muncul IPA karena secara keilmuan dia pun cenderung saintifik keilmuannya. Maka inilah yang menjadi pertimbangan akhirnya ditetapkannya yang mengampunya itu latar belakang MIPA. Nah, kalau dibuka seluruhnya malah ini akan berpotensi. Nanti sebenarnya ini juga waktu kita menetapkan pada saat ada satu mapel latar belakangnya dibuka untuk mapel lain, ada kecenderungan juga bisa diprotes kepada pengampu atau lulusan-lulusan yang melahirkan jurusan-jurusan tertentu. Maka dengan berbagai pertimbangan itulah akhirnya kita tetapkan pelajaran itu. Desain itu ini juga bisa dimanfaatkan karena sebelumnya kan salah satu yang menjadi pilihan itu prakarya. Nah, prakarya pun pada saat latar belakangnya dulu pada saat dialihkan kan latar belakang beberapa mapel itu kan dari latar belakang IPA. Maka akhirnya kita prioritaskan dan kita tetapkan untuk yang mengampu informatika itu adalah dari satu yang diutamakan latar belakang informatikanya, yang kedua diperkenankan untuk yang latar belakang matematika dan IPA untuk latar belakang guru yang bisa ngampu. Dan insya Allah nanti ini akan dipertegasnya pada saat kalau saat ini dasarnya adalah dalam Kepmen 262, tapi nantinya pada saat tetapan kurikulum nasional maka dasarnya nanti ini sebagai pengampunya akan masuk ke dalam permen linearitas. Dan kemarin saya juga di bulan lalu ya di PPG juga ini sudah disampaikan ya, di PPG sudah masuk ke PPG dan untuk latar belakang untuk yang bisa ikut PPG itu sudah masuk ke teman-teman pendidikan prajabatannya untuk yang latar belakang Priyogi untuk yang latar belakang matematika dan IPA. Jadi sepertinya untuk latar belakangnya, pertama untuk linearitas mungkin nanti tinggal akan penetapan saja, karena teman-teman Dapodik pun kemarin sudah tidak ada masalah ya, dan info Dapodik untuk validitas. Lalu yang kedua untuk pendidikan profesi gurunya, ini juga informatika sudah masuk kemarin rencananya ke depannya, termasuk juga untuk P3K ya, untuk P3K, karena tahun ini untuk informatika akan dibuka untuk P3K. Kemarin tuh seingat saya di teman direktur PPG itu akan dibuka untuk P3K informatika dan bahasa Madura. Sehingga mungkin ini di tahun ini akan banyak juga guru-guru yang bergabung untuk masuk lewat P3K. Karena kan kita ketahui ya penyediaan guru ya memang dengan berbagai pertimbangan ada yang diangkatnya melalui PNS P3K. Nah, insya Allah kalau tidak salah di tahun ini akan mulai diangkat P3K untuk guru informatika. Jadi akan mulai kayaknya tahun ini akan mulai bertambah untuk yang latar belakang informatika. Untuk guru informatika dengan latar belakang tadi matematika dan IPA yang akan diangkat di tahun ini. Nah, mungkin nanti kompetensi-kompetensi yang akan diujikan nantinya adalah sesuai yang ada dalam capaian pembelajaran. Ini sekilas sendiri sebenarnya informatika, Bapak juga sudah mengetahui ya bahwa di 2006 ini mata pelajarannya TIK, lalu 2013 tidak berdiri sendiri mapelnya menjadi bimbingan TIK, lalu 2018 sudah masuk lagi pilihan dan 2022 ya 2021 pada saat kurikulum mereka mulai diimplementasikan sudah menjadi mata pelajaran wajib, sehingga kalau 2018 untuk sekolah membuka mata pelajaran informatika itu harus daftar dan di-SK-kan. Kalau dalam kurikulum mereka maka otomatis informatika itu memang harus diberikan kepada seluruh guru. Nah, Bapak, ini perkembangannya terkait informatika. Lalu mungkin waktu kami di tahun 2022 mengeluarkan revisi standar, ada 4 standar ya, standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Di 2022 pada saat kami menerbitkan Permendikbud nomor 7 di bulan Februari tahun 2022 terkait dengan standar isi, banyak yang ramai juga. Kenapa kok informatika
tidak muncul dalam standar isinya. Ini pun yang mungkin perlu kami luruskan. Pertama, yang tertuang, yang kita jabarkan di dalam standar isi itu adalah muatan minimalnya yang sesuai tertera dalam undang-undang. Jadi yang ada dalam standar isi adalah muatan wajib minimal yang tertera dalam undang-undang. Di dalam undang-undang Sisdiknas disebutkan muatan wajib ya diantaranya agama, bahasa Indonesia, matematika, dan beberapa lain. Nah di dalam undang-undang itu disebutkannya muatan. Nah uniknya di kita ya Bapak, yang menjadi rujukan sekolah untuk diimplementasikan menjadi mata pelajaran itu bukan berada di level standar, tapi berada di level kurikulum. Nah di kita, di Indonesia yang mungkin beda dengan negara luar, di kita itu membedakan antara standar dan kurikulum. Jadi beda standar dan kurikulum. Jadi standar isi itu bukan kurikulum. Nah, secara hierarki di undang-undang disebutkan bahwa pengembangan kurikulum mengacu kepada standar nasional pendidikan. Jadi ditetapkan dulu standar, lalu turun ke kurikulum. Nah, nanti di level operasional, sekolah termasuk nantinya tata pengadaan gurunya, strukturnya, dan lain-lainnya itu sebenarnya mengacunya tidak langsung ke standar, mengacunya kepada kurikulum. Jadi standarnya sesuai muatan wajib ditetapkan lalu dikembangkan. Makanya Ibu Bapak kalau memperhatikan di dalam standar itu, Ibu Bapak tidak akan menemukan nama mata pelajaran. Mata pelajaran itu sudah diorganisasikan itu adalah di dalam kurikulum. Maka dalam undang-undang disebutkan kurikulum itu adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, materi, tata cara, pedoman pelaksanaannya. Berada di level kurikulum. Jadi sebenarnya tidak usah khawatir Ibu Bapak keberadaan informatika yang ada. Karena apa? Karena standar isi waktu itu memang di dalam undang-undangnya tidak eksplisit. Tapi kami di tim kurikulum menganggap ini menjadi mata pelajaran penting sehingga di dalam kurikulumnya itu lahir. Walaupun di dalam standar isinya tidak dieksplisitkan, tapi kami merasa untuk mencapai muatan-muatan tersebut, isi-isi tersebut perlu ada satu mata pelajaran. Karena dalam standar isi itu bisa jadi muatan itu dipecah menjadi beberapa mata pelajaran, misalkan muatan wajibnya hanya IPA, lalu di SMA dipecah menjadi beberapa mata pelajaran, fisika, kimia, biologi. Dan bisa jadi sebenarnya dalam dua muatan menjadi satu mapel. Misalkan dalam standar isi ada muatannya kewarganegaraan dan pendidikan Pancasila, lalu kami sepakat menjadi hanya satu mata pelajaran pendidikan Pancasila. Nah, informatika pada saat itu kami menganggap bahwa untuk mencapai muatan-muatan yang ada, baik sainsnya, baik matematika dan lainnya, dibutuhkan suatu mata pelajaran. Untuk mencapai itu, maka di dalam struktur kurikulumnya itu kita eksplisitkan ada mata pelajaran informatika. Jadi keberadaan existing mata pelajaran itu sebenarnya yang diacu itu justru harus di dalam namanya mata pelajaran. Di dalam level kurikulum. Sebagai contoh tadi, di dalam undang-undang tidak muncul namanya Pancasila. Yang muncul dalam undang-undang itu adalah kewarganegaraan. Tetapi menurut tim kurikulum merasa itu bagian dari Pancasila, maka di dalam struktur kurikulumnya disebut pendidikan Pancasila. Maka nama mata pelajarannya pendidikan Pancasila dan nanti gurunya disebut guru pendidikan Pancasila. Begitu pula informatika dalam undang-undang memang kita tidak eksplisitkan, tidak sebutkan. Tapi di dalam kurikulum merasa perlu, maka kita eksplisitkan mata pelajaran informatika. Maka setelah dalam kurikulum, maka nantinya pengadaan guru. Ini contoh untuk di SMP SMA. Dan ada lagi dalam kurikulumnya yang kemungkinan nanti akan diwajibkan itu adalah bahasa Inggris. Kalau 2013 di SD itu bahasa Inggris tidak ada, sehingga di dalam linearitasnya tidak tercantum, maka nanti Ibu Bapak mulai penetap ke depannya, dalam revisi ke depannya, di SD akan muncul lagi linearitas mengenai bahasa Inggris, karena ke depan dalam struktur kurikulumnya bahasa Inggris akan diwajibkan di kelas 3. Nah, itu mungkin perlu kami jelaskan juga penataan. Jadi terkait dengan informatika, karena sekarang
sudah secara resmi sebenarnya dalam struktur kurikulumnya masuk ke dalam struktur kurikulum, maka walaupun dalam standarisasi nggak ada, nggak apa-apa. Kenapa? Karena perujukan nantinya pengadaan gurunya, pelatihan gurunya, linearitas gurunya, termasuk pengadaan bukunya, mengacunya ke mana? Akan mengacunya kepada kurikulum. Jadi seharusnya yang kalau khawatir kalau dalam struktur kurikulumnya nggak tercantum. Jadi saat ini karena sudah eksplisit, jadi sebenarnya keberadaannya sudah diakui dan nanti di dalam linearitasnya, Permendikbud linearitas, informatika ini akan masuk. Dan saat ini kami sepakatnya untuk informatika, latar belakang yang mengampunya satu tentu diprioritaskan yang informatika kan untuk yang latar belakang matematika dan juga IPA. Kalau di SMA tentunya yang IPA itu adalah fisika, kimia, biologi ya, dan yang sekeluarganya. Nah sekarang itu isu terkait dengan keberadaan mata pelajarannya dahulu. Jadi isu pertama, mapelnya sudah aman, dalam struktur kurikulum sudah ada, latar belakang guru yang akan mengampu sudah ada. Maka pada saat itu itu aman, sudah kita atur di dalam Permendikbud 262, kedua isu tersebut. Nah, maka tanggung jawab kita adalah selanjutnya isinya, isi dari informatika itu. Nah, secara umum memang semangatnya ini membangun computational thinking, solution creator, dan ini dalam rangka membentuk profil pelajar Pancasila. Maka atas berbagai pertimbangan-pertimbangan tersebut, tim kurikulum waktu itu menyusun kompetensi apa yang harus dikuasai peserta didik dalam capaian belajarnya. Maka waktu kami tetapkan ini dengan berbagai referensi ya, banyak yang mengacunya ini memang ke Computer Science, K12CS dan lain-lain referensi-referensi waktu kami rujuk itu pada saat menetapkan, maka ada 8 elemen yang wajib minimal dikuasai oleh siswa dan diajarkan oleh guru. Nah, ini ya komponen-komponennya, elemen-elemennya. Namun pada saat kami implementasikan di sekolah, di SMP terutama wajib ya, yang paling isu krusial banyaknya di SMP terus terang, plus di SMA, ini kami mendapatkan isu yang cukup banyak. Di SMP ini lebih dari 30%, sekolah mengeluh tidak bisa mengajarkan informatika karena terlalu berat. Dan tidak bisa mengajarkan informatika sesuai yang ada dalam capaian belajar dan ada dalam buku, dikarenakan mereka tidak punya fasilitas teknologinya. Karena menganggap bahwa capaian pembelajarannya termasuk buku teksnya cenderung menuntut sekolah untuk mempunyai teknologi. Nah ini padahal minimalnya harus dikuasai karena salah satu elemennya yang harus diberikan itu adalah ini TIK, Teknologi Informasi Komunikasi, dan cenderung menganggap bahwa mayoritas guru pada saat kami lakukan evaluasi menganggap bahwa itu menuntut capaian belajarnya termasuk buku teksnya, menuntut adanya fasilitas teknologi. Waktu itu yang melaporkan tidak bisa mengajarkan 30%. Jadi satu indikator saja adalah teknologinya tidak tersedia di sekolah, langsung menganggap tidak bisa diajarkan waktu itu. Lalu yang kedua, diperparah dengan kemampuan gurunya. Isu kedua adalah kemampuan gurunya. Kenapa? Karena gurunya banyak yang bukan latar belakang informatika. Sehingga menganggap bahwa banyak istilah-istilah mereka aja nggak paham itu apa istilah yang ada di dalam elemennya ini. Mereka nggak ngerti apa elemen-elemen itu, istilah-istilah itu. Jadi yang latar belakang MIPA itu akhirnya di sekolah walaupun ditunjuk dia bingung harus ngapain. Teknologinya nggak ada, istilah-istilah yang ada pun bingung bagi guru. Nah ini membuat kami di tahun lalu setelah dilakukan evaluasi ya, pada saat buku tersebar gitu ya, tahun lalu itu terutama lewat jalur mandiri tahun lalu, pada saat ini diajarkan, satu temuan yang kami peroleh adalah di atas 30% tidak bisa dijalankan karena tidak punya teknologi. Yang melaporkan sebenarnya cukup banyak, 30% yang melaporkan tidak punya. Ada yang
tidak punya jaringan listrik sama sekali. Jadi jangankan teknologinya, listriknya aja nggak ada. Ada yang melaporkan ada listrik, tapi tidak tersedia komputer, tidak ada sinyal. Oh ya, ada yang tidak melaporkannya ada komputer tapi tidak ada sinyal, ada yang melaporkan tidak ada komputer dan tidak ada sinyal gitu. Jadi variasi ini. Nah ini yang cukup banyak itu. Dan malah ada di beberapa yang mengeluhkan ya sekitar ini juga. Ini untuk jenjang SMP waktu itu yang paling banyak melaporkan. Akhirnya pada tahun lalu solusi sementara yang kami susun adalah dengan disusunnya modul ajar unplug. Jadi pada saat buku teks dan capaian belajarnya diedarkan, itu yakin yang nggak ada teknologi nggak bisa dijalankan. Mereka bingung. Maka kami sementara solusi pertama yang kami lakukan di tahun lalu adalah menyediakan modul ajar unplug untuk seluruhnya. Jadi menggunakan unplug pembelajarannya dengan menggunakan unplug. Tapi itu pun akhirnya masih dianggap terlalu berat. Jadi ini ya, terdapat sekolah yang tidak memiliki informatika dan tidak mempunyai fasilitas ini, walaupun kami sediakan unplug gitu ya, menganggap ini kompetensinya terlalu berat. Maka kami mulai akhirnya diskusinya cukup alot juga waktu itu Bapak ya, karena satu semangatnya ini jangan sampai kita menyiapkan minimalnya, tapi justru tidak bisa dijalankan oleh seluruhnya. Maka waktu itu ada isu, ada salah satunya permintaan apakah disederhanakan saja kompetensinya, tapi diskusi di tim waktu itu kalau dikurangi langsung elemen-elemennya tidak hilang sama sekali, itu bukan lagi namanya informatika. Sehingga dulu sempat menjadi isu juga ganti saja nama mapelnya, menjadi bukan nama mapel informatika. Itu diskusi berkembang. Tapi sementara saat ini Bapak, ini sudah menjadi perhatian kami, informatika ini, sehingga di tim, termasuk saat ini salah satu tim, anggota timnya adalah Pak Dr. Firman, untuk memformulasikan minimumnya capaian belajar yang sederhana yang memungkinkan minimumnya itu bisa dijalankan oleh seluruh sekolah di Indonesia. Kalau toh ada sekolahnya mempunyai kapasitas lebih, itu nggak apa-apa ditambahkan karena capaian ini kan minimumnya. Jadi lagi diformulasikan minimumnya akan disederhanakan ininya ya, akan disederhanakan elemennya. Jadi elemennya dulu sederhanakan supaya kompetensi minimumnya itu tidak terlalu tinggi. Kalau ada kompetensi kan sekolah-sekolah kami sudah ada teknologi. Nah kalau sekolah-sekolah yang sudah mempunyai kapasitas teknologi dan lain-lain, itu sah-sah saja untuk menambahkan kompetensinya. Tapi jangan sampai justru memberatkan sekolah-sekolah yang terbatas fasilitasnya. Jadi minimumnya itu kita turunkan, tapi bagi sekolah yang mempunyai kemampuan lebih silahkan untuk ditambahkan. Nah sementara ini memang lagi proses ya, sedang finalisasi, dan Pak Dr. Firman juga mungkin nih Bapak, karena di situ ada Pak Firman juga bisa menyampaikan juga kalaupun ada titipan ya dari hasil Munas ini, apa yang diharapkan bisa lewat Pak Dr. Firman. Karena terus terang kalau secara kompetensi keilmuannya kami tidak intervensi. Intervensi apa ini? Kalau kami konsennya adalah inilah harus dipelajari oleh seluruh anak, minimumnya apa. Tapi secara keilmuannya kami serahkan kepada ahlinya yang mempunyai latar belakang kemampuan, termasuk di sini diantaranya Pak Dr. Firman ya, untuk didiskusikan kompetensi apa minimumnya. Kalau kami kan lebih secara penataan regulasinya. Mungkin kalau saya pas saat matematika saya ikut campur, ikut terlibat, saya ikut merumuskan. Tapi pada saat informatika, saya kalau dari kami menentukan ini ya saja, aturannya, regulasinya, ini minimumnya yang harus dikuasai oleh seluruh anak dan bisa dijalankan oleh seluruh sekolah. Di seluruh sekolah, ada sekolah-sekolah terbatas loh kompetensinya, ada guru-guru ya yang belum bisa. Nah kemarin laporan dari tim terus disampaikan oleh Pak Firman juga bahwa ada istilah-istilah yang belum jelas, belum ada istilah-istilah baru, apalagi yang bukan latar belakang informatika. Maka kalau ada istilah-istilah yang perlu dikelirkan, nanti kami kemarin pun sudah lapor kepada Kepala Badan, bahwa nanti tentunya akan diterbitkan, kalau dulu kan pedoman mata pelajaran kalau waktu ke-13 ya, untuk memperjelas apa isi dari capaian pembelajaran, memperjelas istilah-istilah yang tidak bisa kita regulasikan, karena kan capaian belajar ini kan penetapannya regulasi,
di mana satu definisi tidak bisa kita jelaskan panjang lebar dan diberikan contoh. Maka nanti tim akan menindaklanjuti, mungkin nanti juga teman-teman bisa terlibat pada saat nanti kami menerjemahkan lebih lanjutnya. Tapi untuk jangka pendek ini kami sedang menetapkan untuk menyederhanakan elemennya, yang sementara ini ya progres yang disampaikan oleh tim informatika yang salah satunya Pak Dr. Firman penyusunnya, menyederhanakan elemen dengan mengintegrasikan ini analisis data algoritma. Jadi elemennya nanti disederhanakan, tidak berdiri sendiri ya, akan diintegrasikan, lalu memperkuat konten literasi digital dan computational thinking. Jadi memang yang diperkuat itu terkait dengan berpikir komputasional dan literasi digital. Nah, ini sedang berprogres sehingga harapan kami sih di bulan Juni ini sudah selesai gitu ya, sudah formulasikan, sehingga nantinya di tahun depan, jadi ini yang sedang kami rumuskan itu untuk diterapkan di tahun depan pada saat ditetapkan sebagai kurikulum nasionalnya. Kurikulum mereka secara resmi menggantikan K13 rencananya tahun depan. Nah, harapannya di akhir ini, kenapa harus segera selesai di bulan Juni? Karena sebagai dasar teman-teman di pusat perbukuan mulai menyusun bukunya. Makanya kenapa kami kok buru-buru sekarang untuk tahun depan kok harus segera sekarang selesai. Karena ini menjadi pegangan teman-teman di pusat perbukuan untuk menyusun buku. Kita ketahui menyusun buku juga nggak singkat. Minimal 6 bulan itu sudah minimal 6 bulan mereka membutuhkan waktu untuk menyusun buku. Karena kan buku mengacu kepada capaian belajar. Nah, dalam hal ini mungkin Bapak jika ada masukan, konsen gitu ya terkait dengan substansi materi gitu ya. Bisa juga Ibu apa di sini mungkin disampaikan nanti ke Pak Dr. Firman ya, karena beliau penyusun tim ini tim yang memformulasikan penyusunan kompetensi dari informatika ini, sehingga nanti mungkin bisa terwadahi kekhawatirannya apa, kesulitannya apa, keinginannya apa gitu. Nah, sementara memang hasil evaluasi yang ditemukan di tahun lalu oleh kami ini tidak sekolah ada yang tidak mempunyai informatika ya latar belakang, dan di sekolah itu ada yang punya fasilitas dan ada yang tidak. Nah, penetapan kita adalah minimumnya. Nah, kemarin dengan Pak Kabadan juga sedang diskusi apakah nanti untuk informatika misalkan ditetapkan minimumnya yang harus oleh seluruh sekolah, lalu disiapkan capaian opsional untuk yang sekolah-sekolah yang ya sudah ada fasilitas teknologi dan gurunya pun informatika, sehingga tidak menghambat mereka untuk maju ya menyesuaikan dengan yang lain. Tapi jangan sampai nantinya justru menjadi beban bagi sekolah-sekolah yang tidak ada guru khusus informatika dan tidak latar belakang yang tidak ada fasilitas teknologinya. Nah, itu mungkin nih Bapak untuk informatika, sehingga informatika insya Allah dari segi kurikulum justru sudah, kalau dari kami ya kurikulum sampai detik ini insya Allah sebagai mata pelajaran wajib ya di kelas 7, di kelas 8, 9, dan 10, di kelas 11, 12 mata pelajaran pilihan. Lalu untuk linearitas guru nanti ke depan insya Allah juga akan menjadi perhatian untuk direvisi. Dan terakhir juga sekarang teman-teman di GTK sedang menyusun modul pelatihannya, karena ini sebagai kalau mapel lain tidak ada pelatihannya, tidak ada BIMTEK-nya. Kalau untuk informatika teman-teman GTK ada BIMTEK-nya. Nah, BIMTEK-nya ini dalam bentuk mungkin masih dalam bentuk pelatihan memanfaatkan teknologi untuk informatika ya, secara bertahap. Tentunya nanti dicarikan formulasi yang ini. Tapi sementara disiapkannya dalam bentuk teknologi. Itu mungkin Ibu Bapak, dan mungkin kami malah senang sekali di teman-teman di sini di asosiasi ya, nantinya bisa jadi terlibat juga ya. Karena tantangan kami setelah kami selesai ini capaian belajarnya, maka kami harus segera juga di tim kurikulum menyiapkan satu yang pasti adalah contoh rute belajar, contoh modul ajar, serta juga nanti melengkapi dari penjelasan seperti pedoman mapelnya. Kalau pedoman mapel mungkin masih oleh tim-tim yang penyusun kurikulum, tapi kalau sudah tataran modul ajar, contoh-contoh modul ajar, baik yang plug maupun unplug, ya tentunya kami biasanya merekrut
adalah para pendidik langsung. Jadi para guru langsung kalau untuk modul ajar. Karena kalau di tataran ini ya, tataran konsep gitu, tataran konsepnya, capaian belajarnya, penjelasannya, itu memang para akademisi, para ahlinya di bidang ini ya, banyak masih melibatkan. Tapi kalau sudah ke tataran modul ajar, itu kami memang membutuhkan langsung ibu bapak guru sebagai pelaksana, pengalamannya langsung buat modul ajar. Itu pasti kami libatkan di para gurunya. Dan mungkin nanti juga bisa Ibu Bapak sampaikan lah Pak Puranto atau siapapun nanti bisa ke kami juga rekomendasi dari tim siapa yang bisa membantu kami nanti ya untuk menyiapkan modul ajarnya, karena setelah selesai ini capaian belajarnya kita selesaikan, alur belajar penjelasan ini kita akan beralih ke penyiaan contoh-contohnya, modul-modul pembelajarannya. Ini modul ajar itu bukan sesuatu yang wajib harus disusun oleh guru, karena untuk wajib itu akan adalah oleh RPP modul. Tapi modul ajar ini sebagai upaya kami membantu menyiapkan bagi yang membutuhkan bantuan, bagaimana contoh pembelajarannya yang baik gitu ya, membangun kompetensinya. Jadi mungkin nanti dari lewat asosiasi ini juga bisa mengusulkan, oh ada nggak rekomendasi teman-teman yang nanti bisa terlibat sebagai penyusun modul ajarnya. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Jadi intinya mata pelajaran minimumnya yang kita siapkan untuk seluruh di Indonesia adalah kompetensi minimum yang dasar menyiapkan, bukan menyiapkan anak-anak yang ahli. Jadi kenapa kok ini tidak disiapkan? Karena untuk minimumnya yang harus dikuasai. Nah, kalau nanti mungkin di kelas 11 12 mata pelajaran yang memang interestnya ke informatika, ya mungkin nanti akan lebih mendalam pemrograman dan lain. Tapi yang akan kita siapkan dalam informatika yang wajib itu adalah kemampuan minimum dasar yang harus anak-anak miliki untuk bisa digunakan di kesehariannya. Yang kita sadari belum tentu anak akan berlanjut ke programmer, belum tentu ke matematika, akan berlanjut ke bahasa dan lain. Sehingga dasar-dasar itu adalah kemampuan minimum untuk bersaing di kebutuhan dasar minimum untuk di global saat ini. Nah, kalau terkait dengan pilihan-pilihan pemrograman dan lain-lain yang Maaf, suaranya hilang, Pak. ya mohon maaf ini jadi yang akan kita tetapkan minimal itu yang bisa dijalankan harus dimiliki oleh seluruh siswa di Indonesia. Tapi kalau misalkan nantinya ini penting tapi untuk menjadi ahli bukan diletakkannya di minimal wajibnya, tapi diletakkannya di pilihannya. Itu yang mungkin nanti perlu dipromosikannya. Yang kita berikan kepada anak yang wajibnya 710 adalah kemampuan dasar yang memang seluruh anak harus miliki. Nah, karena kalau nantinya misalkan yang sudah secara spesifik ahli programmer dan lain-lain, kan belum tentu anak akan ke sana semua, maka diletakkannya di mata pelajaran pilihan. Yang itu kita lakukan juga seperti di matematika. Matematika kan belum tentu anak butuh kalkulus, limit, turunan. Ya mungkin yang akan ke teknik, ke matematika butuh itu. Maka kita keluarkan tuh di mata pelajaran wajib. Kita simpan di mata pelajaran pilihan untuk yang cenderung yang ingin pendalamannya. Itu mungkin Ibu Bapak yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yogi atas informasi yang sangat luar biasa ya, mencerahkan kegelisahan yang kita lakukan depan kita di seluruh Indonesia. Bapak Ibu yang mengajukan pertanyaan untuk tanya jawab selanjutnya, silakan untuk raise hand. Untuk 3 penanya pertama, kami persilakan.
di ruangan ini. Boleh. Sebelum yang mengajukan pertanyaan, boleh kita raise atau kami akan bacakan dulu dari pertanyaan. Sambil menunggu raise, Pak, ada beberapa pertanyaan Suaranya tidak terdengar, Bapak. di kolom chat. Yang pertama adalah bagi yang mempunyai guru prakarya dan guru informatika dan semuanya sudah tersertifikasi pada kurikulum PKI, bagaimana perlakuannya? Iya, kalau informatika memang wajib ya. Nah, kalau prakarya, kalau sekolahnya mau ngajarkan prakarya berarti berikan informatika, berikan prakarya. Jadi kalau di kurikulum 13 memang memilih antara prakarya atau informatika. Tapi kalau di kurikulum Merdeka, informatika wajib berdiri sendiri, prakarya pilihan. Jadi kalau di sekolahnya ada guru prakarya, ya sudah buka prakaryanya ditambahkan gitu, dipilih prakaryanya di sekolah tersebut. Jadi kalau ada dua-duanya ya dibuka dua-duanya. Kalau yang informatikanya wajib dibuka gitu ya, ada atau enggak pokoknya harus dibuka dan diberikan. Kalau prakarya ya kalau sekolahnya nggak ada nggak apa-apa, nggak diberikan. Tapi kalau sekolahnya ada ya silahkan berikan. Karena mapel prakarya pilihan bersama seni. Terima kasih penjelasannya, Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya, Saya, Pak. ya boleh langsung Bapak. Terima kasih kepada Bapak Dr. Yogi. Terima kasih penjelasannya. Maaf Pak, kedengaran Pak? Terdengar Pak? Oh iya, terima kasih Pak Yogi. Terima kasih penjelasannya sangat lugas dan pertimbangan juga ya. Begini Pak, mungkin ini berbagi pengalaman saja mungkin Pak ya. Jadi walaupun saya background bukan dari komputer Pak, tapi dari dulu sudah suka ngajar dari dulu mengajar di SMK dulu sudah mengajar komputer dulu sampai beberapa kali perubahan kurikulum. Nah yang jadi pertanyaan Pak, itu setiap ada pelatihan Pak itu bukan materi, ya materinya itu bukan soal ke materi Pak, tapi selalu cara bagaimana membuat RPP yang gitu Pak. Jadi mau menyamak, jadi sampai saat ini yang saya rasakan itu setiap pelatihan guru itu menyamaratakan hanya administrasi saja, bukan ke materi pembelajarannya. Itu saja mungkin Pak. Terima kasih. Iya makasih Pak. Ya. Itu yang memang perlu diubah juga sih memang untuk administrasi. Kalau sibuknya di administrasi ya diganti-ganti, diperbarui juga balik yang disibukkan administrasi. Semoga ini teman-teman juga menjadi konsen ya. Kami juga nanti titipkan ke teman-teman ke penyusun karena ada yang ikut mengawal juga di GTK untuk materinya. Itu bukan ke penyusunan RPP dan lain-lainnya, tapi ke substansi apa yang terkait dengan informatikanya. Kalau mapel lain memang kami tidak ada bintek ya, mapel lain. Tapi informatika ada bintek karena ini mapel baru lah. Anggap mapel baru sebagai wajib. Terima kasih. Jadi mungkin ke depan bukan ke arah sana lagi. Makasih Pak masukannya Pak. Sama-sama Pak. Dan mungkin nanti juga bisa titip ya Bapak konsen yang ingin diharapkan terkait pelatihannya untuk kami titipkan juga ke teman-teman GTK. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Terima kasih. Yang sebelum nama dan asal sekolahnya. Sepertinya sudah ada. Kalau kita ke pertanyaan selanjutnya. Nanti untuk jenis PTK-nya di Polri ketika sudah mengaku informatika, apakah tetap guru TIK atau juga menjadi guru apa? Pas palor sakit deh. Agak kurang jelas Pak, mohon maaf Pak, barusan Pak. Yang
sudah melaksanakan informatika, beberapa tekniknya status guru itu jadi sebelum itu apakah menjadi guru mapel atau tetap guru TIK? Ya, nantinya kalau nama ininya mapelnya menjadi informatika sih Pak. Jadi namanya bukan TIK lagi ya. Jadi ke depan jadi informatika. Status gurunya maksudnya Pak ya? Gurunya statusnya guru informatika juga nantinya. Kalau di kurikulum Merdeka statusnya sudah jadi guru informatika harusnya nantinya ya. Di dalam penginputannya menjadi guru informatika. Jadi bukan BIMTIK, bukan ini, tapi menjadi guru. Makanya di dalam lampiran 2 kita sebutkan terus diprioritaskan untuk ngajar informatika yang dulu bimbingan TIK gitu ya. Nah, sekarang jadi informatika jadi Izin bertanya Pak. mungkin saya ikut jawabin juga beberapa. Oh ya. Silakan Bapak barusan. Berkaitan dengan kurmer ya Pak. Nah, itu kan sudah informatika. Kurmer itu kan ada vokasi. Nah, peran vokasi untuk informatika itu bagaimana Pak? Terima kasih. Maksudnya peran vokasi gimana Pak? Yang di kurikulum Merdeka Pak. Nah, untuk yang vokasi ini kan informatika masuk. Nah, itu diakui nggak jamnya Pak? Di strukturnya SMA Pak? Atau ya betul di SMA Pak. Di SMA. Iya. Baik, terima kasih. Jadi kalau di SMA, kalau di SMA, informatika itu di kelas 10 sudah menjadi mata pelajaran wajib. Jadi di kelas 10 mata pelajaran wajib, 3 jam beban mengajarnya. Kalau di kelas 11, di kelas 12, informatika nggak usah masuk vokasi karena sudah berdiri sendiri sebagai mata pelajaran pilihan juga, 5 jam per rombelnya. Jadi beban 5 jam beban mengajarnya 5 jam. Jadi di kelas 10 3 jam beban mengajarnya, di kelas 11 dan di kelas 12 informatika mata pelajaran pilihan. Mata pelajaran pilihan dengan beban mengajarnya 5 jam. Nah, ada memang di SMA di kelas 11-12 itu ada nomor 19 kami keterangannya yang dapat dikembangkan vokasi dan olahraga. Nah, maka kami tentunya pada saat nanti penetapan vokasi ini akan melihat nih kalau buka mapel lalu sudah ada, ngapain juga dibuka lagi mapel. Nah, yang tentunya vokasi-vokasi itu yang yang belum ada dalam strukturnya. Misalkan mungkin nanti ke depan misalkan tata boga gitu ya, yang belum ada dalam SMA vokasinya seperti tata boga misalkan atau menjahit atau lainnya untuk anak-anak yang, tapi ini sedang dikembangkan paduan pemilihan mapelnya. Jadi membukanya bukan lagi informatika karena informatikanya sudah ada di dalam mata pelajaran pilihan. Jadi nomor di atasnya. Jadi kalau mau membuka ya sudah buka aja 5 jam pelajaran. Jadi tidak perlu membuka vokasi. Lalu nomor 19 itu yang nanti akan kita buka olahraga juga. Olahraga seperti ini kan anak-anak yang di sekolah olahraga atau sekolah khusus olahraga kan akan mengambil capaian belajarnya khusus olahraga. Itu Pak. Jadi untuk informatika di SMA nggak usah buka vokasi karena di kelas 10-nya sudah wajib, di kelas 11-12 sudah tersedia pilihan 5 jam pelajaran gitu, beban mengajar 5 jam. Itu Terima kasih. Kita perlu mandi dan nggak ada yang punya air kecuali itu. Ya, saya ikut. Jadi di SMA itu ada prakarya, PKWU pilihannya, ada vokasi yang selain yang ada gitu, seperti jadi kalau dianya prakarya yang seperti saya udah ngambilnya prakarya itu pun mapel pilihan di kelompok ada 19 mapel pilihan kan. Lalu ada yang nantinya vokasi yang akan dikembangkan sesuai karakteristik daerah gitu. Jadi mungkin nanti akan kita kembangkan ya, bisa jadi tata boga, tata busana, menjahit dan lain-lainnya gitu.
Itu mungkin. Tapi kalau nanti terkait spesifik di kekhususannya di teknologi, ya nanti lihat apakah dia beririsan enggak dengan informatika. Kalau beririsannya dengan informatika ya tidak dibuka sendiri, sudah aja disimpan di mata pelajaran informatika. Tapi misalkan kalau berdiri sendiri seperti elektronika misalkan ya bisa jadi nanti dibukanya pilihan ke-19 informatikanya elektronika tapi bukan informatika. Itu mungkin. Berarti ini ada sepertinya dengan kita tidak menguasai bahasa programming antara informatika lebih banyak ini yang selevel dengan mata kuliah. Gimana Pak? Agak kurang jelas, mohon maaf. Oh, bisa ke ini suara itunya agak dengung gitu Pak, izin. Untuk Apakah jelas Pak Yogi? Agak lumayan Pak. Oke. Begini Pak, banyak hal yang kita menguasai informatika ini karena materi informatika lebih banyak kali yang bertanya selevel dengan mata kuliah di perguruan tinggi. Seperti itu Pak. Mohon maaf Pak, suaranya tuh agak itu putus-putus atau mungkin di chat Pak, di chatkan aja Pak biar saya baca, izin biar izin mungkin di chat Pak, di copy. Nah, atau di ini Pak biarin di chat atau ditayangkan gitu, di copy ditayangkan PowerPoint biar bisa kejawab. Nah, mungkin sambil nunggu Bapak ya, ini ada beberapa chat ya. Tadi melanjutkan yang dari Karawang ya, Quran masa contoh vokasi mapel desain komunikasi visual. Nah, itu yang sedang kita kembangkan di kelompok 19 ya Bapak. 19 itu adalah vokasi. Nah, vokasi itu sedang kita kembangkan, idealnya desain awal kan rancangannya memang apapun vokasinya boleh diajukan oleh sekolah, diajukan ke kita untuk tetapkan. Tapi dalam perkembangannya kemarin diskusi dengan teman-teman Dapodik, kalau asal dibuka oleh sekolah nanti yang kasihan gurunya terkait linearitas gurunya. Terkait dengan linearitas gurunya. Sehingga ke depan mungkin nanti akan dicarikan yang relevan dengan vokasi-vokasi apa aja yang memungkinkan dibukanya gitu. Salah satu pertimbangannya adalah memang adalah vokasi-vokasi yang tersedia di SMK. Lalu kalau pelatihan guru, targetnya memang karena ini dilakukan dengan menggunakan teknologi, nanti tidak dipilih-pilih, kemungkinan nanti akan seluruh sekolah, seluruh gurunya nanti dilatih gitu. Jadi per gelombang dilatih. Jadi targetnya seluruh gurunya, seluruh guru yang ngajar informatika. Lalu ini dalam mapel informatika kelas 10 kan ada 8 elemen, apakah harus diajarkan semua elemennya atau menyesuaikan? Nah itulah ya Bapak yang sedang kita redefinisi elemen. Memang saat ini kan 8 elemen terlalu banyak nih, makanya itu kenapa akhirnya tim masukan ke kita untuk karena kan capaian belajar saat ini ya didefinisikan itu adalah kompetensi minimumnya. Nah, minimumnya harus menguasai 8. Makanya itu yang menjadi masukan ke kita karena itu minimumnya kan memberatkan semua sekolah. Akhirnya kita mulai mereformulasi nih rumusan capaian belajar sebenarnya apa saja. Kemungkinan nanti akan ada 2 atau 4 elemen saja nantinya. Jadi sedang direvisi oleh tim untuk informatika ini. Jadi karena terlalu berat 8 itu, 8. Kalaupun nantinya ada tambahan-tambahan ya silahkan sekolah, tapi nanti akan lebih disederhanakan elemennya. Pak, apakah guru mapel informatika yang jam, oh ya silakan. Jika
informatika ini tidak masuk di kelas 11-12 ke dalam pilihan, berarti tetap 3 jam berlaku gitu Pak, di kelas 11-12. Kalau ini Pak, kalau kelas 10-nya, kalau 11 nggak ada yang milih ya berarti 0. Sama dengan guru fisika, kimia, biologi nasibnya gitu. Kalau nggak ada yang ngambil fisika, nggak ada yang ngambil kimia, nggak ada yang ngambil matematika satupun anak, ya berarti 0. Jadi mapel pilihannya itu dia setara dengan fisika, kimia, biologi, ekonomi, sosiologi, sejarah, sosiologi gitu Pak. Jadi setaranya dengan yang mapel-mapel tadi, matematika lanjutan ya, matematika lanjutan, fisika, kimia, biologi, sosiologi, ekonomi gitu. Kalau ada yang ngambil ya berarti yang ngambil misalkan satu anak aja bisa dihitung satu rombel gitu. Jadi perhitungan bebannya 5 jam. Tapi kalau nggak ada yang ngambil ya 0. Sama dengan misalkan Batang di sekolah kelas 11, di sekolah tersebut nggak ada yang satupun ngambil fisika, ya fisikanya 0 berarti. Di kelas 11-12 ya. 3 jam itu yang di kelas 10-nya. Kalau kelas 10 wajib ya mau tidak mau anak harus diberikan gitu ya. Tapi kalau kelas 11 itu kalau nggak ada satupun anak yang ngambil informatika ya nggak diberikan. Begitu pula kalau nggak ada anak satupun yang mengambil fisika, ya fisikanya nggak diberikan kalau nggak ada satupun. Tapi kalau ada, misalkan walaupun hanya 2 anak, itu bisa dihitung satu rombongan belajar. Itu kalau masuk akumulasi pilihan ya Pak. Cuman kalau Iya. Bapak Ibu yang akan ditanyakan. Berarti itu kedudukannya tetap informatika Pak, berlaku 3 jam, mapel apa enggak itu Pak? Ya di kelas 11-12 mah nggak ada Pak pilihan. Kalau pilihan berarti dihitung 5 jam, kalau nggak ada yang ngambil pilihan berarti nggak diberikan informatika di kelas 11-12. Hanya selesai di kelas 10. Oh berarti kosong udah aja gitu ya Pak, informatika Betul. itu. Jangan informatika, fisika juga sama kan, selesai aja kelas 10. Bagi anak yang tertarik kelas 11-12 itu memang banyaknya pilihan. Jadi jangankan informatika, fisika pun kalau nggak ada ya udah kosong di kelas 11-nya guru fisikanya. Silakan Bapak Ibu, tadi sepertinya belum raising. Bagaimana dengan jumlah di salah satu sekolah yang gurunya banyak ini Pak? Semua sudah sertifikasi misalkan. Iya, sekarang yang terfasilitasinya memang pertama ya penetapan guru dari segi pengaturannya satu untuk rombongan belajar minimal 1 anak itu sudah dihitung 1 rombel, sehingga pertanyaan apakah memang tidak ada yang tertarik satupun mapel tersebut. Mungkin evaluasi juga nantinya di sekolah gitu ya. Kalau memang tidak ada satu yang tertarik ya berarti memang kebutuhannya dari sejak awal harusnya nggak banyak, hanya cukup 1 guru berarti kebutuhan awal. Ya Mas, bertanya Mas. Silakan Pak Ade. Ya. Halo. Ya, halo, dari mana Pak Ade? Begini kan tadi tergantung sekolahnya kan. Kalau 1 rombel itu bisa dihitung kalau 1 orang dihitung 1 rombel. Nah, seharusnya ada kebijakan dari atas supaya guru TIK itu nggak dirugikan gitu. Kalau bisa bahwa informatika itu ada di kelas 10 dan kelas 12 dan kelas 11 gitu. Kalau bisa memfasilitasi. Jadi guru-guru TIK itu tidak ngapa gitu. Iya Pak. Itu Pak. Makasih Pak. Ya itu kalau diwajibkan nanti akan wajib seluruh mapel masalahnya Pak. Kalau harus diambil fisika, kimia, anak akan ngambil 25 mata pelajaran. Fisika akan untuk hal yang sama, biologi sama, ekonomi sama, sosiologi sama gitu. Kalau kita berlakukannya diwajibkan semuanya gitu. Itu pertimbangannya sih Pak. Sehingga nanti akan ada 19 ditambah 7, 26 mapel yang akan menuntut ada gitu. Jadi itu yang menjadi kembali ke sekolah siswa. Jadi pertimbangan itu Pak. Jadi kenapa kita akhirnya tidak bisa diwajibkan diberikan untuk mapel pilihan itu.
Jadi akan dikembalikan kebijakannya sekolah dan tentunya pertimbangannya nanti sekolah yang memutuskan. Jadi anak ke sana tersedia gurunya, ya sudah petakan oleh sekolah nantinya. Silakan. Ada Pak Zulkifli Adam. Izin bertanya Pak, terkait dengan mapel informatika di kelas 11-12 kan itu menjadi mapel pilihan ya. Tadi Bapak menyebutkan satu siswa saja itu sudah dianggap satu rombel. Nah, apakah ada batas maksimal? Ya, jadi sampai 36 dihitung satu rombel. Jadi kalau misalkan per rombel itu 36. Jadi kalau ada 36 jangan dipecah jadi 2 rombel. Kemarin banyak yang agak keliru itu 36 dipecah jadi rombel. Dari 1 sampai 36 hitungnya satu rombel. Jadi kalau ada 2 orang yang ngambil boleh dibuka itu dihitung satu rombel. 3 orang boleh sampai ke 36 gitu. Kalau nantinya ada 60 berarti dihitung 2 rombel gitu. Jadi kelipatan 36 Itu Pak aja berkaitan nantinya. dengan satu orang satu rombel itu ada nggak Pak dasar hukumnya Pak untuk di Kurmer ini? Soalnya kan nanti ada dalam penyesuaian lampiran jumlah jam 2. itu kan nanti kurikulum ya Pak. Nah itu kan harus tahu. Jadi nanti malah debat. Sudah kita eksplisitkan dalam lampiran 2. Jadi untuk mata pelajaran pilihan satu siswa pun mengambil bisa dihitung satu rombel. Jadi ada di dalam lampiran. Oh iya, ini Bapak ada yang nanya apakah guru informatika 24 jam kurang. Nah, biasanya kan kebutuhan tergantung kebutuhan sekolah. Misalkan misalkan di informatika itu hanya ada 3 rombongan belajar. Anggapnya kelas 1 hanya 3, kelas 2 3, kelas 3 kelas 1 hanya 1 kelas, kelas 2 1 kelas, kelas 3 sekelas. Berarti kan hanya 9 rombel. Tapi kebutuhan guru informatika itu kan nggak bisa 0. Nah, biasanya dari hitungan Dapodi kalau kebutuhannya 1 walaupun tidak mencapai 24 itu dihitung kebutuhannya 1 gitu. Contohnya tadi ya, di sekolah tersebut misalkan guru informatika hanya bisa ngumpulin 9 jam karena kelasnya kecil gitu ya. Tetapi kebutuhan informatika kan nggak bisa 0, 1 walaupun dia hanya 9 mengajar hanya 9 jam gitu ya. Tetapi dia tetap dihitung kebutuhannya 1 dan biasanya tidak ada masalah kalau kebutuhannya memang 1 tersebut. Kalau 24 jam itu kan bukan hanya informatika ya seluruh mapel. Kami pun ingin hilangin, tapi itu ada dalam undang-undang ya. Nah, perhitungan 24 jam itu mengacu juga ke kebutuhan sekolah. Kalau kebutuhan sekolah, di satu sekolahnya kecil, tapi butuh guru informatika ya berarti kebutuhannya 1 walaupun tidak sampai 24 jam. Jadi sebenarnya tadi ya, kelas 7 hanya 1 kelas, 2 kelas 1 kelas, kelas 3 1 kelas. Kan total ngajarnya hanya total dapat 9 jam. Berarti kan kurang 24 jam. Nah, itu kan sebenarnya tapi itu tetap dihitung kebutuhan 1 guru. Nah, 1 guru biasanya yang seperti itu tidak masalah. Yang masalah adalah butuhnya hanya 1, ngadain 2, yang satunya lagi akhirnya tidak terpenuhi. Itu bukan hanya di informatika, di mapel lain pun akan jadi masalah kalau kebutuhan 1 lalu gurunya diadain 2. Itu mungkin yang perlu dipertimbangkan. 24 jamnya kalaupun kami sebenarnya rancang dari awal inginnya hilangin Bapak biar tidak menghambat pengembangan kami sebenarnya, tapi ternyata kewajiban 24 jam yang relevan bahwa dia dengan sertifikasi itu jadi untuk dapat tunjangan itu harus mendapat 24 jam dulu ngajar, itu ada dalam undang-undang guru. Nah, kemarin kan mau direvisi oleh kita undang-undangnya lewat undang-undang sistem dicabut klausul itu. Tapi kan ditolak gitu oleh DPR sementara belum disetujui ya, sehingga ganti kebijakan undang-undang itu. Kewajiban 24 jam mengajar itu yang relevan dengan harus dapat sertifikat, harus dapat 24 jam itu ada dalam undang-undang dan itu masih existing dan belum bisa dicabut gitu untuk saat. Silakan.
Silakan Pak Ahli dari mana yang sedang share. Saya ikut jawaban dulu yang di chat Pak Izin. Apakah 5 jam lalu jumlah 45 jam. Jadi gini, di kelas 11 dan di kelas 12 beban mengajar itu mata pelajaran pilihan. Kalau ada yang ngambil satu rombel berarti per rombelnya dihitung 5 jam sama. Jadi bukan jadi 45 ya. Jadi perombongan belajarnya. Jadi kalau yang ngambilnya di kelas 11 satu rombongan belajar, kelas 12 satu rombongan belajar berarti kan 10 jam di dua tingkat tersebut. Tapi kalau ada 8, kalau kecuali ada yang ngambilnya misalkan 9 rombel gitu, karena mapel pilihan. Berarti kebutuhannya nanti kebutuhannya misalkan ada yang ngambil 9 rombel ngambil seluruhnya. Nah, kebutuhan gurunya kan dikalikan sekian. Untuk di tingkat SMP jumlah beban jam mengajarnya berapa? 3 jam. Sudah dijawab ya. Apakah informatika mata pelajaran pilihan ke depannya kolaborasi dengan industri? Ibu Bapak ini perlu dibedakan ya. Mata pelajaran untuk menciptakan anak-anak yang expert dengan mata pelajaran dasar kemampuan minimalnya. Kalau untuk menghasilkan seperti di SMK akan melahirkan anak-anak yang siap kerja, ya tentunya penyusunannya dengan dunia kerja, dengan dunia industri. Yang kita susun, yang kita konteks tadi, apalagi yang wajib itu bukan dipersiapkan anak untuk expert dan apalagi untuk bekerja, bukan. Tapi dasar kemampuan mereka minimumnya. Nah, kalau untuk yang vokasi, memang di SMK misalkan, itu memang kami menyusunnya barengan dengan dunia kerja. Misalkan di SMK gitu ya. Kalau yang di SMK mapel-mapel yang relevan terkait teknologi itu kami bukan hanya teknologi itu ya, seluruhnya kami nyusun barengan dengan dunia kerja. Jadi dunia kerja kita ajak diskusi. Jadi ini yang mapel pilihan apalagi informatika apalagi wajib kelas 7 sampai 10 bukan menyiapkan anak untuk siap kerja gitu. Nah, kecuali nanti untuk mapel kalau untuk SMA secara prinsip SMA itu adalah menyiapkan dasar mereka untuk berlanjut ke perguruan tingginya. Melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi adapun mapel pilihan di SMA di kelas 11-12 bukan menyiapkan mereka untuk bekerja, tapi untuk dasar mereka akan berlanjut kalau di SMA. Kalau di SMK memang membekali mereka salah satunya untuk siap dengan dunia kerja. Kalau yang SMK maka kami susun bersama dunia industri. Kalau yang ini ya untuk SMK. Kalau untuk SMA itu dasar untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Jadi untuk di SMA tidak menyiapkan untuk mereka bekerja langsung. Iya. Maaf Pak Yogi, mau bertanya Pak Yogi? Silakan Pak. Ya. Katanya yang untuk SMP itu mata pelajaran informatika itu kan hanya 3 jam pelajaran ya. Itu untuk kurikulum merdeka atau untuk K13 Pak? Sedangkan di SMP saya itu masih 2 jam pelajaran Pak untuk kurikulum merdeka itu kelas 7. Kurikulum merdeka Pak yang wajib itu. Kalau di K13 masih pilihan dan 2 jam. Di kurikulum merdeka itu berapa jam Pak? 3 jam ya? 3 jam Pak. Oh, itu ada apa surat resminya atau ada pedomannya itu Pak? Ya sudah ada dalam struktur kurikulumnya, Kepmen 26-nya Pak, sama dengan mapel lain. Jadi di dalam bentuk struktur kurikulumnya memang informatika 3 jam. Jadi tidak suatu edaran regulasinya memang kan apa yang dicantumkan itu sesuai struktur kurikulum bersambang dengan mapel lainnya. Jadi dalam struktur kurikulumnya Pak. Oh, Di dalam Kemendikbud 262 Pak. Nah ini berjalan 2 tahun ini di sekolah saya itu informatika itu cuma 2 jam pelajaran. Kurikulum merdeka atau kurikulum 13 Pak? Kumer. Harusnya 3 jam di inputnya Pak. Oh begitu ya. Itu dasar-dasarnya ada? Di Kemendikbud 262 Pak. Kemendikbud 262? Nah, tahun 2022. Oh iya, terima kasih. Terima kasih Pak Yogi. Ya. Terima kasih kembali. Silakan kita masih ada sesi Pak untuk sesi selanjutnya. Iya Pak Indra, gimana Pak Indra? Masih.
Pak Yogi. Ya. Halo. Nggak ada suaranya. Ya, halo. Halo Pak Yogi. Halo Pak. Iya. Iya Pak. Untuk Terima kasih. Pak Yogi. Iya Pak. Saya Jul Pak dari Gorontalo. Untuk tadi kan satu rombel 5 jam ya Pak? Di kelas 11, 12, 5 rombel Pak. 5 jam. Nah, itu regulasinya ada di mana ya Pak? Ada dalam KPN 262 Pak. Dalam struktur kurikulumnya. Oh, jadi satu rombel itu dihitungnya 5 jam? Iya. Kalau ada yang ngambil itu. Jadi semua alokasi beban mengajar itu seluruh mapel itu ada dalam struktur kurikulumnya dasarnya. Baik 2006, 2013 dan sekarang gitu. Jadi tinggal dicek dalam struktur kurikulumnya berapa alokasi waktunya gitu. Itulah beban mengajarnya. Iya, makanya kemarin itu kan guru TIK ini terakhir untuk mendapatkan sertifikasinya ya. Hitungannya kan bermasalah Pak. Makanya kemarin ada yang 30, ada yang overload jam semua itu. Makanya pas terakhir, sinkron terakhir, kita dapat di info GTK-nya besar-besar. Ternyata mungkin ini ya Pak ya? Sebenarnya kalau mapel pilihan itu kan baru tahun kedua ya, sedikit sih. Kalau yang apalagi yang mandiri baru kelas 10 baru tahun ini mau kelas 10. Oh, berarti kan ini untuk yang kelas 11. Ini berarti ini yang satu rombel 5 jam itu untuk kelas 11. 11 12 ya? Iya. Betul. Kalau untuk Mapel regulasi yang kelas 10 mah tetap dihitungnya 3 jam. 3 1 jam. PMP 2 jam hitungan normal ya? Ya. Yang 3 jam itu kan satunya yang P5 ya? P5 yang yang 2 jamnya maka Enggak, kalau informatika input dapodiknya langsung otomatis di input 3 jam. Kalau langsung di inputnya 3 jam. Oke. Makasih Pak. Sama-sama. Ya, halo Pak Yogi. Iya Pak. Iya, Jul dari Gorontalo Pak. Oh iya Pak, silakan. Iya, saya ingin bertanya terkait dengan informatika di kelas 11 itu Pak. Apakah ini akan sama dengan K13? Contohnya begini Pak, contohnya informatika itu tidak bisa, kalau di sekolah saya, tidak bisa jadi mata pelajaran lintas minat untuk 5 rombel dengan jumlah siswa contohnya 180. Ketika saya buat lintas minatnya contohnya jadi 4 rombel, maka Dapodik itu otomatis langsung menolak, katanya informasi yang muncul itu rombel itu sudah melebihi kapasitas atau apa namanya istilahnya. Kemudian yang kedua Pak, apakah di kelas 11 ini harus guru dengan latar belakang sarjana informatika atau bisa yang non-informatika Pak? Terima kasih. Iya, di kelas 11 itu latar belakangnya karena ini pilihan harus latar belakang informatika. Jadi kalau yang kelas 11 ya, yang mapel pilihan. Jadi karena pilihan latar belakangnya harus informatika dan sekolahnya harus punya sarana. Karena mapel pilihan ini untuk yang kelas 11 12. Nah, kalau tadi yang pertama beban semestinya ini ya, informatika sendiri kalau Bapak ini sekolah penggerak bukan, Pak? Belum Pak, belum. Oh ya, kalau sekolah penggerak belum ada pasti ya, karena kalau kurikulum Merdeka yang jalur mandiri belum ada yang kelas 11, baru kelas 10 seluruhnya. Jadi ya, permasalahan tadi berarti kasusnya masih di K13. Ya, artinya kami kan sudah akan merencanakan struktur kurikulum untuk yang kelas 11 nantinya. Karena kami kebetulan kan sudah mandiri berubah. Iya, kalau di kelas 11 kan mestinya belum ada keterangan tidak memenuhi rombel, kan belum dicoba kelas 11-nya. Berarti enggak masalah Pak ya?
nggak Nggak masalah sama dengan karena K13. karena tidak ada pemilih, tidak ada kelompok minat, tidak ada peminatan, tidak ada jurusan di kurikulum Merdeka itu. Yang ada adalah silahkan anak ngambil mapel sesuai minat bakat kemampuannya gitu. Terima kasih, Pak. Siap, makasih Pak Yogi. Sama-sama, Pak. Terkait linearitas itu Pak, untuk kelas 11. Iya, linearitas memang harus latar belakang informatika Pak. Untuk kelas 11 ya, 11-12. Jadi kelas 7, 8, 9, 10 boleh dari MIPA, tapi kalau kelas 11, 12 karena ini pilihan, itu harus gurunya latar belakang informatika. Siap, makasih. Sama-sama. Pak, izin bertanya lagi, Pak. Silakan Pak Petria Amrizal. Berkaitan dengan informatika, Pak, untuk tahun pelajaran besok yang akan kita mulai. Nah, hubungannya dengan Dapodik dan sertifikasi guru itu sudah sinkron, Pak, langsung? Atau perlu adaptasi? Sepengetahuan saya, kalau kurikulum Merdeka sudah sinkron dalam Dapodiknya sudah diakui, setahu saya, dan info Dapodik juga sudah diinformasikan, gak ada masalah, Pak. Oh, iya, iya. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Masih ada Bapak Ibu yang akan ditanyakan karena waktu kita tinggal 5 menit lagi ya. Sudah cukup? Pak, sebentar, Pak. Untuk di SMA, itu kan penjurusan dimulai di kelas 11 ya, Pak? Untuk di Kurmer. Nah, untuk informatika ini bisa berlaku di semua jurusan, Pak? 10, 11, IPA, IPS, Babud gitu, Pak. Terima kasih. Kurikulum Merdeka itu nggak ada jurusan, Pak. Jadi dalam kurikulum Merdeka itu aturannya kelas 11 itu silahkan anak ngambil 4-5 mapel pilihan. Apapun pilihannya dari 19 mapel itu silahkan. Jadi anak boleh ngambilnya, boleh misalkan ilustrasi ya, ngambil anaknya fisika, biologi, ekonomi, informatika boleh. Karena ketentuannya tidak ada jurusan kalau di kurikulum Merdeka, Pak. Jadi ketentuannya itu anak-anak silahkan ngambil 4-5 mapel pilihan dari 19 list gitu. Oh, jadi gitu, Pak. Tidak ada jurusan di kurikulum Merdeka, Pak. Jadi anak-anak ayo silahkan ngambil 4-5 mapel. Jadi bisa aja anak ngambilnya biologi, kimia, informatika, lalu ekonomi, lalu bahasa Inggris boleh, silahkan untuk mapel pilihannya Pak ya. Jadi ada 19 list mapel di mana anak ngambil 4-5 aja. Mana aja yang diambil bebas Pak. Tidak harus kelompok IPA seluruhnya, kelompok IPA seluruhnya. Apa aja yang diambil dari itu 4-5 mapel pilihan dari 19 list mapel itu. Tapi masalahnya Pak, yang sudah beredar informasi di daerah kami, kelas 10 tidak ada penjurusan. Nah, nanti penjurusan IPA IPS itu termasuk bahasa dan budaya itu di kelas. Ya, tapi di kelas 11-12 itu nggak ada jurusan, Pak. Nggak ada IPA, nggak ada IPS. Kelas 11 itu anak ngambil 4-5 mapel pilihan. Jadi kalau dia ngambilnya ekonomi, misalkan contohnya ngambilnya dia biologi, kimia, ekonomi, sosiologi, dia kan nggak disebut IPA, nggak disebut IPS, Kak. Jadi dia ambilnya 4-5 mapel pilihan gitu. Jadi nggak ada jurusan, nggak ada paket jurusan gitu. Jadi 11 4-5 mapel pilihan itu aja. Jadi tidak IPA, tidak IPS, tidak ada bahasa gitu, Pak. Jurusannya. Tapi ada 19 list mapel gitu. Jadi patokannya itu sudah maksimal Pak 9 jenis mapel per siswa. Ini Pak, kan ada di dalam strukturnya itu ada yang mapel wajibnya, ada yang mapel pilihannya.
Ya. Nah, mapel pilihan itu ada 19. Nah, dari 19 itu silahkan anak ngambil 4 sampai 5 gitu. Dari 19 itu ada ini kan nama mapelnya tuh fisika, kimia, biologi, matematika lanjutan, sosiologi, ekonomi gitu ya. Dan bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Jepang di list. Nah, lalu siswa ngambil 4 sampai 5 dari 19 list itu. Sehingga bisa jadi anak ngambilnya kalau tersedia gurunya ya, bisa jadi ngambilnya biologi, ekonomi, bahasa Jepang gitu. Bisa jadi seperti itu ngambilnya anak. Jadi tidak dibatasi di jurusan-jurusan tertentu gitu. Oke. Oke, Pak. Ya, Sudah terima kasih, cukup Pak. ya Bapak Ibu untuk sesi tanya jawabnya karena waktu sudah menunjukkan pukul 17.24. Terima kasih kepada Bapak narasumber yang sudah luar biasa. Bapak ini betul-betul mencerahkan rekan-rekan guru TIK di seluruh Indonesia mungkin ya Bapak. Pak Yogi izin untuk menyimpulkan dan mohon koreksi apabila yang saya sampaikan tidak sesuai. Yang pertama adalah untuk kelas 10 informatika merupakan mapel wajib. Untuk kelas 11 dan 12 adalah mapel pilihan, di mana satu rombel setara dengan 5 jam. Dan Bapak Ibu yang mengampu di mengampu informatika di kelas 11 dan 12 harus berlatar belakang guru TIK. Dan yang kedua sedang dilakukan penyesuaian materi informatika terkait dengan kemampuan dasar minimum penguasaan informatika oleh siswa. Dan yang terakhir ini juga berita gembira, nanti akan ada diklat khusus mungkin ya Pak untuk guru TIK. Ya, BIMTEK lah. Nah, oh, BIMTEK. TIK, Iya. Pak. BIMTEK, Ya. guru TIK, Pak. Ya. Kami dari FG Tiknas siap menjadi mitra untuk terlaksananya kegiatan tersebut Pak, karena kami juga punya data ribuan guru TIK yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan bisa terjalin sinergitas antara Federasi Guru TIK dengan pihak Puskur. Sekali lagi terima kasih Bapak atas informasi yang luar biasa. Sehat-sehat lagi. Baik, sedang Pak di luar Budi, terima kasih. sedang di luar kota ya Pak. Iya. Jangan bosan Pak untuk jangan bosan Pak untuk dimintain penjelasan. Barangkali ada beberapa pertanyaan susulan dari rekan-rekan guru TIK di Indonesia. Hatur nuhun Mbak, terima kasih. Mudah-mudahan kegiatannya berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih Pak Budi. Bapak Ibu yang luar biasa, berakhirlah sesi pertama webinar yang diadakan oleh Federasi Guru TIK dan KKPI Nasional terkait implementasi informatika di kurikulum Merdeka dengan narasumber yang luar biasa. Silakan mengisi absensi untuk kepentingan sertifikat. Dan jangan lupa Bapak Ibu nanti di sesi kedua pukul 18.30 kami juga ada materi terkait dengan computational thinking dengan link yang sama ya. Bapak Ibu boleh bergabung pada jam tersebut. Sekali lagi terima kasih untuk narasumber yang luar biasa. Terima kasih untuk panitia dari FG Tiknas yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu guru. Semoga Bapak Ibu guru TIK seluruh Indonesia semoga mendapatkan pencerahan dari narasumber yang luar biasa ini sehingga implementasi informatika di kurikulum Merdeka bisa berjalan dengan lancar. Saya Budi Rahayu, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di sesi kedua. Untuk link absensi nanti kami kirim di chat lagi ya Bapak Ibu. Dan tadi ada yang bertanya apakah ada grup untuk guru TIK se-Indonesia.
grupnya nanti boleh kami share jadi chat juga ya di sesi kedua tapi. Jadi saya harap Bapak Ibu nanti bisa mengikuti kegiatan lagi yang tidak kalah bernas ya materinya di sesi kedua di 18.30 dengan link yang sama. Kita break dulu. Ini yang T-Komik yang login T-Komik siapa? Udah. Situ ini.